Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, mata kuliah studi Al-Quran akan membahas tema tentang nuzul Quran dan asbabun nuzul yang akan dibawakan atau dipresentasikan oleh mahasiswa-mahasiswi jurusan Bahasa Inggris semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita simak hasil presentasi yang mereka buat dalam video berikut ini. Jangan lupa subscribe dengan cara tekan tombol yang berbentuk gambar lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul untuk memenuhi mata kuliah studi Al-Quran yang dibimbing oleh Bapak Adi Brubidiah MPDI. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Rosiska. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu Ika Purnamasari, Mailina Syahrawati, dan Adi Sutriyadi. Kami dari kelas 1 TBIC jurusan Tadris Bahasa Inggris. Sebelum memulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran secara istilah adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam secara bertahap. Nuzulul Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan wahyu Allah pertama kepada Nabi dan Rasul terakhir agama Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia melalui 3 kali tahap penurunan. Yang pertama di Lauhil Mahfuz, yang kedua dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, yang ketiga dari Baitul Izza ke Rasulullah SAW. Ayat pertama diturunkan. Jumhur berpendapat yang paling rajih atau sahih setuju, yaitu pertama diturunkan ialah 5 ayat pertama surat Al-Alaq berdasarkan riwayat Aisyah yang dicatat oleh Imam Bukhari Muslim dari Al-Hakim dalam kitab-kitab hadis mereka. Pendapat lain mengatakan surat Al-Mudaththir yang pertama kali diturunkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdul, seorang sahabat, daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman yang terakhir diturunkan. 1. Amir al-Shahbi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas pernah berkata, ayat terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah ayat mengenai riba. Yang kedua, Abdul bin Utbah radhiyallahu an, katanya Abdullah bin Abbas berkata kepada saya, adakah Anda tahu ayat yang terakhir sekali turun? Jawabanku, tahu. Yang terjemahannya yaitu, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Nasr 1. Berkata Ibnu Abbas, kamu benar. Yang ketiga, menurut Sa'id bin Jubair mengatakan orang-orang Kufah berselisih tentang ayat. Dari pendapat ketiganya dapat disimpulkan surat At-Taubah sebagai surat panjang terakhir turun, surat An-Nasr surat pendek terakhir turun, dan ayat 275 hingga 281 surah Al-Baqarah merupakan ayat terakhir diturunkan.
Inilah catatan tentang ayat terakhir turun, yaitu melalui intervensi atau alasan yang lebih mendukung. D. Hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Di antara hikmah atau tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. 2. Supaya mudah dihafal dan dipahami. 3. Supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Quran dan giat mengamalkannya. 4. Mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum. 5. Untuk melemahkan lawan-lawannya dengan mukjizat. 6. Untuk menentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, terdapat 3 unsur yang dapat memelihara Al-Quran yang telah diturunkan, yaitu 1. Hafalan mereka yang hafal Al-Quran. 2. Naskah-naskah yang ditulis oleh Nabi. 3. Naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Pemeliharaan Al-Quran pada zaman sahabat, yaitu setelah Rasulullah wafat, pemerintahan Islam dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjabat menggantikan Rasulullah SAW, dia menghadapi beberapa peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagai orang Arab. Karena itu, beliau menyiapkan pasukan dan mengirimkan untuk memerangi orang-orang murtad itu. Kemudian terlihat tanda-tanda bahwa perbedaan bacaan tersebut bila dibiarkan akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan dalam kalangan kaum muslimin. Maka Khalifah Utsman bin Affan meminta Hafsah binti Umar lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar yang disimpan olehnya untuk disalin. Oleh Utsman dibentuklah suatu panitia yang terdiri dari Zaid bin Thabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa Tsabit. Pada abad ketiga menyusul tokoh tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari adalah musafir pertama membentangkan bagi berbagai pendapat dan mentarjih sebagainya atas lainnya. Ia juga mengemukakan i'rab dan istinbat peninggalan hukum dari Al-Quran. Di abad ketiga ini juga lahir ilmu asbab al-nuzul, ilmu masik dan mansuk, ilmu tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Guru Imam Al-Bukhari Ali bin Al-Madaniyah, guru Imam Al-Bukhari Ali bin Al-Madini mengarang asbab dan al-nuzul. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengarang tentang nasik dan mansuk, qiraat dan keutamaan Al-Quran. Muhammad bin Ayyub Al-Dari tentang ayat-ayat turun di Makkah dan Madinah. Muhammad bin Khalaf bin Al-Mirjaban mengarang kitab Al-Hawi fi Ulum Al-Quran. Asbabun nuzul sebagai langkah awal menafsirkan Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul yaitu semua yang disebabkan olehnya diturunkan suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebabnya, memberi jawaban terhadap suatu sebab atau menerangkan hukumnya pada saat terjadi peristiwa itu. Redaksi asbabun nuzul adalah sebagai berikut. Pertama, apabila perawi menerangkan dengan lafaz sebab atau menggunakan fatahiyah, fa huruf athab yang mempunyai arti maka, atau kemudian yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat. Sesudah penyebutan peristiwa atau pertanyaan, misalnya yang artinya terjadi peristiwa ini atau Nabi Muhammad SAW ditanya tentang peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Kedua, redaksi yang menerangkan sebab nuzul atau hanya sekadar menjelaskan kandungan hukum suatu ayat. Hal ini terjadi apabila perawi mengatakan, aku mengira ayat ini turun mengenai soal begini, atau aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal yang begini. Al-Qatan ayat 86.
Dengan bentuk redaksi demikian ini, perawi tidak memastikan sebab nuzul. Kedua bentuk redaksi tersebut mungkin menunjukkan sebab nuzul dan mungkin pula menunjukkan yang lain. Contoh pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Beberapa riwayat tentang asbabun nuzul. Yang pertama, senantiasa berpegangan terhadap riwayat yang sahih. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan ahli hadis lainnya bahwa sebab turunnya surat Ad-Duha adalah terkait dengan sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengkompromikan riwayat-riwayat yang sama kuat. Misalnya firman Allah dalam surat An-Nur 6-9 tentang li'an dan orang yang menuduh istrinya berzina. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat tersebut turun mengenai Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya telah berbuat serong dengan Syuraik bin Sahma. Banyaknya nuzul dengan satu sebab. Berdasarkan riwayat dari Sa'id bin Mansur, Abdurrazzaq, Tirmizi, Ibnu Jazir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Hakim yang mengatakan sahih dari Ummu Salah. Dia mempertanyakan tentang tidak disebutkannya kaum perempuan dalam hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nisa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Tabaridan, Ibnu Mardawih dari Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mengapa kaum perempuan tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti kaum laki-laki. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.